Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selamat malam para pendengar Maestro yang Tuhan Yesus kasihi, bersama kami malam hari ini Healing Harmony Singers. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau membawa pujian kita kepada Tuhan. Bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Biar hidup yang satu kali ini saja menjadi hidup yang penuh dengan makna dan memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian dengan segenap hati. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu,
kuasa-Mu kuatkanku, dasarku Mari malam hari ini berserah kepada Tuhan. kini aku Pada rancangannya yang indah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. malam hari ini Tuhan Yesus, ini ungkapan hati kami. Kami bawa hidup kami kepadamu. Pimpin dan tuntun setiap kami malam hari ini Tuhan. Arahkan pandangan kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau fokus, kami mau berlari hanya kepada Engkau Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidup Seluruh hidupku kami mau memuji Engkau Tuhan. memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Dengan kerinduan yang dalam malam hari ini sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Amin. Katakan jalan-Mu bagi setiap kami.
setiap waktu. Nyatakan Tuhan, berikan hatiku, ku berikan hatiku, Yesus, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu Nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu di dalam hidupku, di setiap waktu. nyatakan Tuhan Nyatakan di dalam hidupku, di dalam hidupku, di setiap waktu. beribawa sembah kita malam hari ini. Nyatakan jalanmu. Itulah yang menjadi doa, harapan, dan kerinduan kami, bahwasanya dalam kehidupan kami, dalam perjalanan iman kami, Engkau Allah menyatakan jalan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami. Kami percaya di dalam jalan-Mu Engkau menyediakan mujizat, kuasa, kasih-Mu yang sempurna. Haleluya. Mari berfirmanlah bagi kami malam hari ini, karena kami butuh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, dengan sukacita kami menyambutnya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perjalanan mengiring Tuhan tidak selalu mulus. Perjalanan mengiring Tuhan tidak seperti saudara mengendarai mobil di jalan tol dengan kecepatan tinggi tanpa hambatan. Tetapi perjalanan mengiring Yesus adalah perjalanan iman. Dan dalam perjalanan iman kita, firman Allah memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita. Di dalam Mazmur 18 ayat 30 mengatakan, "Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni." Dan dengar baik, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku, berikut ini saya akan menyampaikan sebuah kisah perjalanan dan pengalaman iman orang-orang yang setia mengikut Tuhan di tengah ancaman mati. Saudaraku, pada abad ke-10, negara Mesir diperintah oleh dinasti Fatimiyah Khalifah Al-Musis Lerenalah Al-Fatimi. Dan selama periode ini, gereja Koptik yang berada di Mesir dipimpin oleh seorang Paus Koptik, seorang Surya dengan nama Anba Abram. Pada saat itu orang-orang Koptik atau orang-orang Kristen Koptik yang berada di Mesir kebanyakan bekerja dalam bidang kerajinan. Dan di antara para perajin tersebut, seorang yang bernama Simon bekerja di salah satu tempat kerajinan di bidang penyamaan kulit. Kerajinan yang sampai saat ini masih ada di sana. Diceritakan saudara, Khalifah Al-Muiz, seorang pria yang suka sekali menimba ilmu, termasuk ilmu keagamaan. Untuk itu ia sering mengadakan pertemuan para cendekiawan dan pemimpin agama untuk berdebat di hadapannya, supaya ia menarik kebenaran dari perdebatan tersebut. Satu kali dalam salah satu perdebatan di mana Paus Abram dan seorang pemimpin Yahudi yang bernama Yakov Ibn Kilis hadir di situ. Paus Abram selalu dapat mengatasi acara perdebatan tersebut dan selalu berada di atas angin. Merasa selalu tersudut di dalam acara perdebatan tersebut, maka pemimpin Yahudi Yakov Ibn Kilis merencanakan untuk membalas dendam. Dan satu kali ketika sang khalifah membuka kembali acara perdebatan, maka Ibnu Kilis mengutip salah satu ayat di mana Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 17 ayat 20. Di sana dikatakan, "Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu."
Ibnu Kilis menuntut Paus untuk membuktikan bahwa agamanya benar dengan cara ini. Dan sang khalifah sendiri melihat hal ini sebagai kesempatan untuk memindahkan gunung yang mengganggu pandangannya. Saudara, setelah mendengar Ibnu Kilis mengatakan ini, khalifah bertanya kepada Paus Abram, "Apakah pendapatmu tentang hal ini? Apakah iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung yang ada di hadapan saya ini?" Sang patriark menjawab dengan tegas, "Injil berkata demikian." Dan setelah mendengar jawaban Abram, kafilah menuntut supaya mujizat seperti itu harus dilakukan oleh Abram, yaitu memindahkan gunung yang bernama Mukatam yang menghalangi pemandangan sang khalifah. Dan jika tidak berhasil, maka ada 3 pilihan yang dituntut oleh sang khalifah. Yang pertama, jika gunung Mukatam tidak berpindah dari tempatnya, maka semua orang Kristen Koptik yang berada di Mesir harus mengingkari kepercayaannya kepada Yesus Kristus dan mengikuti semua ajaran khalifah. Yang kedua, jika mereka tidak mau mengikuti ajaran sang khalifah, maka mereka semua harus pindah dari Mesir, keluar dari Mesir. Dan yang ketiga, jika tidak terjadi mujizat itu, maka semua orang Kristen Koptik yang berada di Mesir harus dibunuh. Mendengar ultimatum ini, sang patriark atau bapak gereja Koptik itu meminta waktu 3 hari, dan ia mengatakan bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan yang berkuasa. Lalu kemudian ia mengumpulkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, orang-orang Kristen yang ada di seluruh tanah Mesir untuk berdoa, berpuasa, memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku, pada hari yang ketiga, Tuhan menampakkan diri kepada Patriark Abram untuk menemui seorang yang bernama Simon penyamak kulit. Tidak diceritakan alasannya mengapa, tetapi ceritanya bahwa Simon adalah seorang yang suka memuji, menyembah, seorang yang hidup di dalam kebenaran, seorang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan sang patriark Abram menemui Simon untuk bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah di hadapan gunung Mukatam itu. Hari itu adalah hari yang paling menakutkan sekaligus menjadi tantangan iman bagi setiap pengikut Kristus. Para ketentaraan kekhalifahan sudah siap dengan senjata, sementara para hamba Tuhan, orang-orang Kristen Koptik, berdoa, menyanyi, memuji, menyembah. Mereka meneriakan Kyrie eleison, Kyrie eleison dalam bahasa Yunani yang berarti Lord have mercy, atau Tuhan kasihanilah kami. Dan mereka meneriakan itu sebanyak 412 kali, berulang-ulang. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba saja gempa bumi yang dahsyat terjadi, dan pegunungan sebelah timur Mukatam itu bergoncang dengan luar biasa, dan kegoncangannya itu menimbulkan pergerakan sehingga terangkat. Orang bisa melihat matahari dari sisi bawah gunung itu. Gunung itu kemudian berpijak dari tempatnya. Mereka terus berdoa, mereka terus bernyanyi, mereka terus memuji Tuhan. Sementara gunung itu terus berpindah ke sebelah barat dengan jarak 3 km dari kota Kairo. Saudaraku, mujizat yang luar biasa terjadi di depan mata sang khalifah. Kemudian sang khalifah berkata, Stop, Allahmu, Tuhanmu berkuasa. Saudara, melihat mujizat Tuhan yang dinyalakan di matanya, sang khalifah merasa bahwa kepemimpinannya yang ia geluti selama ini tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Pada akhirnya ia menyerahkan dirinya untuk mengikuti Tuhan. Kemudian di hari-hari berikutnya, dia dibaptis menjadi seorang pengikut Kristus. Namanya berubah menjadi Stefanus. Saudara, cerita ini telah tercatat dalam sejarah bangsa Mesir. Sang khalifah yang telah menjadi Stefanus, ia pindah ke padang gurun dan mengikuti jalan yang lurus, yaitu Yesus Kristus. Ia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Ia dikuburkan di antara jalan Kairo dan Alexandria, yang lokasinya disebut Aldi Al-Makron. Bagaimana dengan Gunung Mukatam yang telah berpindah tempat itu? Saudara, di situ berdiri
sebuah gereja yang sekaligus menjadi saksi sejarah bagaimana Allah dalam Tuhan Yesus Kristus telah memindahkan gunung itu. Gereja itu bernama Gereja Mujizat. Akhir daripada kebenaran firman Tuhan ini, dengar baik saudara, masih ada mujizat bagi saudara yang percaya, karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Dan firman-Nya berkata, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kebesaran dan kejayaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Lebih lagi, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.